Selamat pagi semua. Terima kasih. Pada video kali ini kami dari kelompok 6 kelas B Universitas Nusa Cendana akan mempresentasikan tentang tugas manajemen olahraga, susunan acara, sistem ganjil genap, 2 mengembara. Saya Roberto Tutpai yang akan menjelaskannya terlebih dahulu. Kita simak video berikut ini. Jadi sistem mengembara itu, sistem 2 mengembara itu adalah salah satu cara untuk menyusun sistem pertandingan. Jadi yang dimaksud dengan 2 mengembara itu, angka 2 itu berpindah dari sudut kanan atas ke kiri bawah, kanan atas ke kiri bawah, ke kanan atas. Misalnya ini ada 6 pertandingan. Yang pertama, angka 2 berada di kanan atas, kemudian pada ronde kedua angka 2 berada di kanan bawah, pada ronde ketiga angka 2 berada di kanan atas, pada ronde keempat angka 2 berada di kanan bawah. Saya ambil contoh di sini 8 tim yang melakukan satu pertandingan. Jadi 8 tim yang akan melakukan satu pertandingan. Pada ronde pertama, angka 2 mengembara ini berada di bagian atas seperti sistem pertandingan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu regu ganjil genap dengan sistem setengah kompetisi tanpa dengan arah rotasi jarum jam terbalik. Sama seperti sistem mengembara, sistemnya juga menggunakan arah rotasi arah jarum jam terbalik. Namun angka 2 berpindah dari kanan atas ke kiri bawah, menggeser angka yang berada di, misalnya pada ronde 1 di sini angka 2 berada di kanan atas. Kemudian pada ronde 2 angka 2 menggeser angka 7 ke angka 2 menggeser angka 7, berarti nanti angka 7 berpindah ke angka 8. Jadi seperti ini ya. 1 2. Ini yang dimaksud. Ini angka mengembaranya. Jadi dia yang berpindah dari sudut kanan atas ke kiri bawah. 3 4 5 6 7 8. Kemudian pada ronde kedua angka 2 ini pindah ke bagian bawah. Jadi kita tulis angka 2 yang mengembaranya pindah ke bagian bawah. Kemudian angka 7 yang dari sini berpindah ke posisi 8. Roti 7 di sini. Kemudian angka 8 mengikuti rotasi arah jarum jam terbalik 8. Kemudian di sini ada angka 6. Angka 8 menempati posisi angka 6. Kemudian angka 6 menempati posisi angka 4. Angka 6. Kemudian angka 4 menempati posisi tempat mengembara yang angka 2 tadi. Angka 4. Kemudian 1 tetap karena tidak ada pergeseran. Jadi 1 tetap pada posisinya, 3 juga tetap, 5 juga tetap. Ya, untuk lebih detailnya kita lihat contoh ketiga. Pada ronde ketiga angka 2 yang mengembara ke posisi 4. Jadi apabila angka 2 mengembara ke sudut kanan atas, ini berada di posisi 4 ya. Maaf, sudut kanan atas. Maka angka 2 kita tulis terlebih dahulu. Kemudian angka 4 dari sini berpindah ke posisi 1, 4. Kemudian angka 1 mengalami rotasi ke bawah ke posisi 3. Kemudian angka 3 rotasi ke bawah ke posisi 5. Angka 3 ke posisi 5. Kemudian angka 5 menempati posisi kosong di mana tempat mengembara tadi. Angka 5. Kemudian angka 7 tetap pada posisi karena tidak ada pergeseran. Angka 8 dan angka 6. Jadi apabila angka mengembara berada di sudut kanan bawah, misalnya berada di sudut kanan atas, berarti angka yang bergeser adalah angka sudut kiri. Demikian angka 2 berada di sudut kiri bawah, maka angka yang bergeser adalah sudut kanan. Angka
ya bagian kiri tidak diganggu. Kemudian kita kembali ke posisi apa. Kemudian pada ronde ketiga angka 2 mengembara ke posisi sudut kiri bawah. Angka 2 berpindah ke sini. Angka 2 mengembara, angka mengembara jadi kita lingkar. Kemudian angka 5 di sini berpindah ke posisi 7. Angka 5 berpindah ke posisi 7. Kemudian angka 7 berpindah ke posisi 8. Angka 7 berpindah ke posisi 8. Angka 8 berpindah ke posisi 6. 8 berpindah ke posisi 6. 8 mohon maaf. 8. Angka 6 berpindah ke tempat kosong mengembara. Angka 6. Kemudian yang tadi sudah saya jelaskan bahwa apabila angka mengembara berpindah ke salah satu sudut, maka sudut angka yang lain dari sudut itu cuma diganti posisi tempat angka mengembara tersebut. Jadi tadi cuma diganti angka 5 di mana tempat mengembaranya. Jadi di sini terjadi rotasi arah jarum jam terbalik, namun di sini tetap pada posisi. Kemudian 4 1 3 karena angka mengembaranya tidak mengganggu mereka, maka mereka tidak bergeser. Kemudian pada ronde kelima angka 2 mengembara ke posisi kanan atas. Jadi angka 2 mengembara, kita harus terlebih dahulu menuliskan 2. Kemudian karena tadi angka 2 berpindah ke angka 6, maka angka 6 bergeser ke posisi 4. Di sini terjadi rotasi. Angka 6. Kemudian angka 4 bergeser ke posisi 1. 4. Kemudian angka 1 bergeser ke posisi 3. 1. Kemudian angka 3 bergeser ke posisi kosong tempat mengembara. 3. Kemudian tempat mengembara itu 8, 7, dan 5 itu tetap tidak berotasi atau tidak berubah posisi. Kemudian pada ronde ke-6 maksud saya, angka 2 mengembara ke sudut kanan bawah. Kiri bawah maksudnya. Kiri bawah. Jadi angka 2 ke kiri bawah, kita terlebih dahulu menuliskan angka 2. Kemudian angka 3 2, berarti angka 3 berpindah ke posisi 5. Angka 3. Kemudian angka 5 yang di sini berpindah ke posisi 7. 5. Angka 7 berpindah ke posisi 8. 7 dan 8. Kita mendapatkan pertandingannya di bawah sini yang terlebih dahulu kita tahu. Kemudian 6, 4 dan 1 tidak berubah posisi. Jadi apabila salah satu angka 2 mengembara ke daerah mana, maka hanya angka paling sudut yang akan berubah ke bagian ke sebelah, maksudnya ke daerah sebelah. Jadi kita lihat dalam ronde 7 di sini angka 2 tadi di sini mengembara ke sudut kanan atas, berarti ke posisi 8. Berarti kita tulis terlebih dahulu 2. Kemudian 8 berpindah ke posisi 6. 8 maksud saya. Kemudian 6 berpindah ke posisi 4. 6. Kemudian 4 berpindah ke posisi 1. 4 dan 1 berpindah ke posisi kosong tempat mengembara tadi. Kemudian 7, 5 dan 3 tetap pada posisi. Jadi di sini kita dapat tahu pertandingan 2 mengembara dalam 8 tim. 2 mengembara dalam 8 tim. Untuk menghitung jumlah, ya saya ambil contoh di sebelah sini. Untuk menghitung jumlah pertandingan, kita bisa melihat di sini sama seperti di sebelah sini tadi yang saya detailkan. Jadi
jumlah pertandingannya adalah jumlah rondenya. Apabila 8 pertandingan maka ada 7 ronde. 7 ronde untuk mendapatkan putaran setengah kompetisi. 7 ronde untuk mendapatkan putaran setengah kompetisi. Apabila kita ingin melakukan kompetisi penuh maka kita akan membuat 14 ronde. Namun karena hanya 7 setengah kompetisi maka kita mendapatkan 7 ronde. Jumlah pertandingannya, cara menghitung jumlah pertandingannya yaitu 1 melawan 2, 3 melawan 4, 5 melawan 6, 7 melawan 8. Ini ada 1 pertandingan, 2 pertandingan, 3 pertandingan, 4 pertandingan. Jadi dalam 1 ronde terdapat 4 pertandingan. Dalam 1 ronde terdapat 4 pertandingan, maka 4 dikali dengan 7 banyaknya ronde, maka jumlah ronde yang didapatkan adalah 28 pertandingan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mencontohkan tentang angka ganjil. Di sini kan angka genap. Saya akan mencontohkan tentang angka ganjil. Angka ganjil yang akan saya ambil di sini adalah 7 tim yang akan melakukan pertandingan. Jadi 7 tim. 7 tim 1 2 3 4 5 6 7 tim. Karena 7 tim ini, untuk cara kita menghitung kita menggunakan cara genap, namun salah satunya kita gunakan X. Jadi untuk menggenapi saya menambah salah satu X untuk menggenapi. Oke, jadi ini juga kita menggunakan sistem dan mengembara seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi hanya salah satu angka mengganti dengan X, ini berarti tidak mendapat pertandingan. Jadi pada ronde pertama 1 melawan 2, 3 melawan 4, 5 melawan 6, kemudian 7 tidak mendapat pertandingan. Jadi pada ronde pertama 7 tidak mendapat pertandingan. Kemudian bagaimana cara agar semua tim bisa tidak mendapat pertandingan atau diberi kebebasan? Kita menggunakan sistem 2 mengembara. Oke, saya 2 mengembara tadi dari sudut kanan atas, sekarang saya turunkan ke kiri bawah. Oke, jadi 2 di sini. Kemudian 2, karena posisi 7 tadi sudah ditempati oleh 2, maka 7 bergeser. Kemudian X juga bergeser ke posisi 6. Kemudian 6 juga bergeser ke posisi 4. Kemudian 4 bergeser ke posisi 2. Nah, disinilah terdapat rotasi arah jarum dan terbalik yang nyata. Oke, 1, 3, dan 5. Apabila angka mengembarnya berada di kiri kanan atas, maka angka di bagian kiri hanya bisa, ini 4. Angka di bagian kiri hanya bisa berpindah pada bagian salah satu sudut. Jadi salah satu angka yang melakukan pergeseran. Ini pada ronde kedua. Pada ronde ketiga angka 2 mengembara ke posisi 4. Angka 2 yang namanya mengembara itu berpindah dari sudut 1 ke sudut yang 1. Jadi angka 2 baru mengembara, kita tulis terlebih dahulu 2. Kemudian angka 4 di sini berpindah ke posisi 1. 4. Kemudian angka 1 berpindah ke posisi 3. 1. Kemudian angka 3 berpindah ke posisi 5.
3. Kemudian angka 5 berpindah ke posisi kosong mengembara tadi 5. Disinilah terdapat rotasi yang jelas. Oke. Kemudian angka 7 tetap pada posisi, X juga tetap pada posisi. Kemudian 6. Jadi pada ronde kedua 5 yang tidak mendapat pertandingan. Pada ronde ketiga tim ketiga yang tidak mendapatkan pertandingan. Jadi tim ketiga dibebaskan. Pada ronde keempat saya tetap menggunakan 2 mengembara ke posisi 5. Jadi 2 mengembara ke posisi 5. 2 tulis terlebih dulu. Kemudian 5 dari sini berpindah ke posisi 7. 5. Kemudian 7 berpindah ke posisi X. 7. Kemudian X berpindah ke posisi 6. X kemudian 6 berpindah ke posisi tempat mengembara tadi. 6 ini berpindah ke posisi kosong karena 2 sudah mengembara ke 5. 6. Kemudian 4, 1 dan 3 tetap tidak mendapatkan perubahan. Oke, jadi sekarang di ronde kelima 2 mengembara ke posisi 6. 2 mengembara ke posisi 6. Maka 6 mengembara ke posisi 4. 6 berpindah, bukan mengembara, mohon maaf. 6. Kemudian 4 berpindah ke posisi 1. 4. Kemudian 1 berpindah ke posisi 3. 1. Kemudian 3 berpindah ke posisi kosong. 3. 5, 7 dan X tidak mendapatkan perpindahan karena mengembaranya ke sudut kanan atas. Kalau mengembaranya ke sudut kiri bawah berarti yang berpindah bagian kanan. Kalau mengembaranya ke sudut bagian kanan atas maka yang berpindahnya bagian kiri. Oke. Kita lihat di ronde 6. Ronde 6. 2 mengembara ke posisi 3. Oke. 2 mengembara ke posisi 3. 2 kita tulis terlebih dahulu di posisi 3 ya. Berarti 3 dari sini berpindah ke posisi 5. 3. Kemudian 5 berpindah ke posisi 7. 5 berpindah ke posisi 7. Kemudian 7 berpindah ke posisi X. 7 berpindah ke posisi X. X berpindah ke posisi kosong mengembara X. Kemudian 6, 4 dan 1 tetap pada posisi. Kemudian pada ronde terakhir 2 berpindah ke posisi X. Oke. 2 naik ke posisi X, 2 mengembara ke posisi X. Kemudian X berpindah ke posisi 6. X berpindah ke posisi 6. Kemudian 6 berpindah ke posisi 4. 6 berpindah ke posisi 4. 4 berpindah ke posisi 1. 4 dan 1 berpindah ke posisi 2. Oke. Kemudian angka 3, 5 dan 7 tetap ditulis karena mengembaranya ke posisi mereka. Jadi saya mau memberi salah satu contoh yang lebih jelas. Ini adalah contoh yang mungkin bisa saya jelaskan pada hari ini. Untuk menghitung pertandingannya kita melihat X yang angka yang melawan X kita lingkar. Jadi di sini ada 4 melawan X. Kemudian 6 melawan X.
kemudian X melawan 2. Oke. Cara menghitung jumlah pertandingannya, yang tim yang berhadapan dengan X di setiap ronde itu mendapatkan tempat kosong atau tidak mendapatkan pertandingan. Jadi saya jelaskan di sini. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Jadi 7 tim 6 ronde 7 ronde 6 ronde 7 tim 6 ronde 21 pertandingan 18 pertandingan. Salam, selamat siang teman-teman semua. Saya Larus Renzal, mahasiswa Penjas Kesrek Nusa Cendana kelas B semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem setengah kompetisi dengan regu ganjil 2 mengembara. Mari kita simak caranya. Oke, caranya begini teman-teman. Kita mulai dari 5 tim. 5 tim. Jadi 1 2 3 4 5. Dari sini kita tulis X ya teman-teman. X, jadi cara rotasinya yaitu 2 kita silangkan dengan 5 dulu supaya memudahkan kita dalam merotasikan tim. Jadi 2 dengan 5 kita tulis di bawah, kita letakkan di bawah, posisi di bawah. Kemudian X naik ke posisi 4, ini kita tulis X. 4 pindah ke posisi 2. Jadi yang tetap di sini ya teman-teman itu adalah 1 dan 3. Oke, berikutnya kita silangkan lagi angka 4 dengan 2. Oke, kali ini angka 4 dengan 2 silangnya kita bukan letaknya di bawah ya teman-teman, melainkan di atas ujung. 4 dengan 2. Kemudian dengan 2 terus oke begini, 1 turun ke bawah, X tetap, kali ini X yang tetap di tempat ya teman-teman, sedangkan 3 turun, 5 tetap di tempat. Oke, yang berikutnya kita lihat lagi. Kali ini kita silangkan lagi teman-teman, 2 dengan 3. Kali ini letaknya bukan di atas, melainkan di bawah ujung. 2 disilangkan dengan 3. Oke, 2 dengan 3. Kemudian 1 dengan 5. Terus 4 tetap di tempat. X naik ke posisi 2. Naik ke posisi X di sini. X naik ke posisi 2. Oke, yang kelima X pindah ke kiri, X. Kemudian 2 tetap di tempat. 4 turun ke bawah. 1 juga turun. Ingat ya teman-teman, 1 ini turun ke posisi angka 2. Jadi di sini yang tetap adalah 3 dan 5. 3 dan 5. Oke teman-teman, itu adalah contoh rotasi dengan 5 tim 2 mengembara. Jika teman-teman belum mengerti, saya akan menjelaskan dengan 7 tim. Yang 7 tim 7 tim. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 X.
Nah, di sini kita silangkan lagi ya teman-teman, antara angka yang di atas ujung dengan di bawah ujung, jadi 2 ketemu 7. 2 ketemu 7. Kemudian kita tulisnya di bawah. 2 ketemu 7. Terus 1 ketemu 4, 1 ketemu 4, 3 ketemu 6, 3 ketemu 6, kemudian 5, X naik ke posisi 6 berarti 5 ketemu, bukan ketemu ya teman-teman, 5 dengan posisi X. Yang berikutnya kita silangkan lagi 4 dengan angka 2 di sini. Tapi bukan tulis di bawah melainkan di atas. Jadi begitu teman-teman, secara bergantian saja, mulai dari bawah hasil silang angka di atas ujung yang sebelah kanan dengan yang di bawah ujung yang sebelah kiri. Jika kita rotasi, pertamanya dia akan diletakkan di bawah ujung pada rotasi kedua. Kemudian setelah itu rotasi, jika ini kita silangkan 4 dengan 2, maka letaknya akan di atas ujung. Pokoknya secara bergantian begitu. Oke, lanjut. Jadi sini tadi 4 ketemu 2, kita tulis di atas 4 ketemu 2. Kemudian 1 dengan 1, satu yang ini turun ke posisi 3. 6 tetap di tempat. 6 tetap di tempat. Oke, angka 3 yang ini turun ke bawah. 3 ketemu X. Iya, ketemu X. 3 ketemu X. Dan angka 5 yang ini turun, ketemu 7. Itu ya teman-teman. Oke, yang berikutnya kita silangkan lagi ya teman-teman. Tadi silang antara 4 dengan 2. Sekarang 2 dengan 5. 2 dengan 5. Karena tadi hasil silang ini 4 dengan 2, letaknya sudah di atas. Sekarang secara bergantian 2 dengan 5 berarti ditulis dari bawah. 2 ketemu 5. 2 ketemu 5. Kemudian 4 ketemu 6. 4 ketemu 6. 4 ketemu 6. Kemudian X yang ini dia naik ke atas, berarti satunya tetap di tempat ya teman-teman. 1X. Kemudian 3 ketemu 7. 3 ketemu 7. Oke, sistem cara rotasinya begitu teman-teman. Begitu terus secara bergantian sampai kembali ke angka awal ini. Jika menemukan jika teman-teman tulis sampai ketemu kembali angka yang ini bertemu kembali di akhir rotasi, maka sistem rotasinya berhenti di situ. Nah, di sini saya sudah tulis dari 5 tim, 7 tim, 9 tim, 11 tim, 13 tim sampai 21 tim. Jadi untuk menghitung pertandingannya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang X kita tidak boleh hitung ya teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang dihitung adalah kecuali yang ada angka X. Di sini ada angka X. Ada angka X. Jadi pada 5 tim ada 10 pertandingan dalam 5 tim. Ya. Oke teman-teman, demikianlah hasil video yang saya jelaskan atau yang telah saya presentasikan. Saya harap teman-teman semua mengerti dengan apa yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rusli Gadas. Saya dari kelompok 6 kelas B. Saya akan menjelaskan mengenai
tugas yang diberikan dari Bapak tentang menjelaskan mengenai sistem susunan pertandingan dalam sistem setengah kompetisi dan regu genap dan ganjil dalam 2 mengembara. Nah, di sini saya akan ambil 6 tim sebagai regu genap dan 5 tim sebagai regu ganjil. Dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan 6 tim dari regu genap, yaitu 1 bertemu dengan 2, 3 bertemu dengan 4, dan 5 bertemu dengan 6. Bagian kedua yaitu 1 bertemu dengan 4, 3 bertemu dengan 6, dan 2 bertemu dengan 5. Bagian ketiga yaitu 4 bertemu dengan 2, 1 bertemu dengan 6, dan 3 bertemu dengan 5. Bagian keempat, 4 bertemu dengan 6, 1 bertemu dengan 5, 2 bertemu dengan 3. Bagian kelima, 6 bertemu dengan 2, 4 bertemu dengan 5, dan 1 bertemu dengan 3. Nah, bagian keenam yaitu dia sudah kembali kepada posisi pertama, yaitu 6 dan bertemu dengan 5, 4 bertemu dengan 3, dan 2 bertemu dengan 1. Nah, di sini terdapat, saya menjelaskan, yaitu di sini terdapat 5 ronde. Dan ada 15 pertandingan. Nah, di sini yang dimaksud dari dua mengembara itu yaitu dari berpatokan pada angka 2. Nah, di sini dia akan berada di bagian atas, kita berpatokan jadi bagian kanan. Nah, di ronde kedua dia akan berada di bagian kiri bawah. Ronde ketiga dia berada di bagian kanan atas. Ronde keempat dia berada di bagian kiri bawah. Ronde kelima dia berada di kanan atas. Ronde keenam ini tidak dihitung karena sudah sama seperti yang ronde pertama. Dan selain angka 2, 1, 3, 5, 4, dan 6, dia berputar arah jarum jam terbalik ke kiri. Jadi 1, 3, 4, 5, 6, 4 dia akan berpundar. Misalnya 1, dia di sini dia turun di bawah 4, 3-nya di bawah 1, 5-nya di sini, 6-nya di sini. Nah, di sini karena 2-nya sistem mengembara sehingga 2-nya berpindah ke kanan atas, maka posisinya tetap yaitu 5 dan 6 sama dengan posisi awal. Ya, ini 6 tim yang saya menjelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari regu ganjil yaitu 5 tim. Itu yang pertama, 1 bertemu dengan 2, 3 bertemu dengan 4, dan 5-nya tidak ada lawan, saya beri tanda X. Ronde kedua yaitu 1 bertemu dengan 4 dan 3 bertemu dengan X atau tidak ada lawan, dan 2 bertemu dengan 5. Ronde ketiga 4 bertemu dengan 2, 1 dengan X tidak ada lawan, dan 3 dengan 5. Ronde keempat 4 dengan X, 1 dengan 5, dan 2 dengan 3. Ronde kelima X dengan 2, 4 dengan 5, dan 1 dengan 3. Ronde yang terakhir itu ronde ke-6 tidak dihitung karena dia sudah sama dengan posisi awal. Nah, di sini yang pertama saya akan menghitung rondenya dulu. Rondenya itu ada 5. Jadi 5 ronde pada regu ganjil yang saya ambil 5 tim, dan di sini ada 15 pertandingan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 15 pertandingan. Nah, yang dimaksud dengan dua sistem mengembara itu sama dengan regu genap, yaitu posisi 2 tetap di atas bagian kanan yang pertama, maka di bagian kedua dia akan berada di bagian kiri bawah, dan posisi ketiga dia akan berada di bagian kanan atas, dan selanjutnya dia berada di bagian kiri bawah, selanjutnya dia berada di kanan atas. Maka dia itu berpindah hanya di bagian kanan atas dan kiri bawah. Nah, bagian angka selain 2 dia akan berputar secara arah jarum jam yang saya jelaskan tadi di bagian angka genap ya. Jadi, dan untuk bagian yang tidak ada lawan yaitu 5, 3, 1, 4, dan 2. Ini semua akan mendapatkan free, jadi seimbang.